Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-272. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya pengawal yang dengan tergesa-gesa meninggalkan pategalan itu. Keadaan sudah terlampau parah. Desisnya, aku kira tidak akan ada jalan untuk kembali dan menghindari benturan-benturan yang lebih dahsyat lagi. Tetapi baiklah, aku menunggu. Mungkin 1-2 hari akan segera ternyata sikap apa yang akan kami ambil. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia pun segera meninggalkan pategalan itu sambil bergumam, "Aku harus melaporkannya. Kalau Ki Tambakwedi mengetahui keadaan Ki Argopati, maka keadaan memang dapat menjadi semakin panas." Maka dengan sigapnya orang itu segera meloncat menyusup di antara rimbunya pepohonan, sambil mengikatkan sebuah cambuk yang berjuntai panjang di bawah bajunya. Sementara itu, pengawal yang baru saja berkelahi dengan orang-orang Sidanti berjalan semakin lama semakin cepat, bahkan berlari-lari kecil. Dengan nafas terengah-engah ia mendekati Regol. Belum lagi ia mendekat terdengar ia mengumpat, "Kalian adalah orang-orang gila yang malas." Pemimpin pengawal yang sedang bertugas itu mengerutkan keningnya. "Kenapa? Kalian telah berbuat suatu kesalahan, sehingga orang tua yang berjalan tersuruk-suruk itu telah lolos dari tanganku. Kenapa justru aku yang bersalah?" bertanya pemimpin itu. "Aku tidak mampu melawan mereka berdua." "Berdua? Ya, dan kau tidak mengirimkan seorang pun untuk melihat apa yang telah terjadi. Kalau aku mati di pategalan itu, maka tidak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi dan bahwa berita tentang sakitnya Ki Gede yang parah itu telah sampai ke telinga Ki Tambakwedi. Hei, apakah kau sedang bermimpi? Cobalah katakan apa yang sebenarnya terjadi. Orang tua yang tersuruk-suruk hampir mati itu dapat lolos dari tanganmu. Kalian bukan petugas sandi, tetapi kalian harus dapat memperhitungkan bahwa gila sekali apabila Sidanti benar-benar mengirimkan orang yang sudah tidak tegak lagi berjalan." Mereka saling berpandangan dan mereka mendengar petugas sandi itu menceritakan serba singkat apa yang telah terjadi. "Sidanti mengirimkan orangnya untuk melihat apa yang terjadi atas petugas sandinya. Ketika menurut perhitungannya jarak yang ditetapkannya terlampau jauh." "Jarak yang mana?" "Antara panah Sendaren dan kedatangan orang yang mengirimkannya." Pemimpin pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bahwa ia tidak cukup cepat menanggapi keadaan, tetapi ia masih juga berkata, "Tetapi aku tidak dapat memperhitungkan waktu serupa itu. Aku melepaskan kau mengikuti orang tua itu. Aku tidak tahu batas waktu yang kau perlukan. Aku kira kau sedang mengikutinya sampai ke pinggir sungai untuk kemudian membenamkan orang tua itu ke dalamnya." Petugas sandi itu tidak menjawab, tetapi ia bergumam, "Aku harus segera melaporkannya." Pemimpin peronda itu pun bergumam, "Kita meninggalkan kewaspadaan, keadaan akan cepat meningkat." Nah,
Bukankah hal itu kau sadari? Sahut pengawal yang baru saja bertempur melawan orang-orang Sidanti itu. Kami, seisi padesan ini, dan bahkan seluruh pasukan Menoreh akan menyadarinya. Sekarang sampaikan laporan itu, supaya kami mendapat perintah secara resmi apa yang harus kami lakukan di sini, dan mungkin di seluruh daerah yang masih setia kepada Ki Arkopati. Petugas sandi itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ditinggalkannya regol desa itu, dan dengan tergesa-gesa pergi menemui pimpinan tertinggi pengawal tanah perdikan Menoreh, Sambekto yang sedang menunggu Ki Arkopati yang sedang sakit. Sementara itu, Ki Arkopati yang sedang terbaring masih juga memejamkan matanya. Sekali-sekali ia menarik nafas dalam-dalam, dan sekali-sekali ujung ibu jari kakinya bergerak-gerak, namun kemudian diam kembali, seolah-olah sedang membeku. Pandan Wangi mengerti bahwa ayahnya sedang memusatkan segenap kemampuannya untuk menenangkan dirinya. Ayahnya sedang mengatasi kesulitan yang terjadi di dalam tubuhnya akibat benturan racun dari senjata Ki Tambakwedi dan obat yang ditaburkan di atas luka itu. Namun dalam kegelisahan, ia sekali lagi bertanya perlahan-lahan kepada Kerti. Paman, manakah orang itu? Apakah ia akan menunggu sampai terlambat? Tidak, Nger, bisik Kerti. Tentu tidak. Sebentar lagi ia akan datang. Namun dalam pada itu, Kerti telah dicekam oleh kegelisahannya yang baru itu, sebab ia tahu benar bahwa tidak seorang pun lagi yang pergi mencari seorang dukun. Tetapi ia tidak sampai hati untuk mengatakannya kepada Pandan Wangi yang kecemasan itu. Sambekto yang mendengar pertanyaan Pandan Wangi itu pun menjadi gelisah pula. Dukun manakah yang akan dapat mengobati keadaan Ki Gede Menoreh yang sudah menjadi kian parah itu? Namun bagaimanapun juga, mereka masih mempunyai tempat untuk menggantungkan harapan. Mereka yakin akan kekuasaan yang maha besar, sehingga segala sesuatu akan sangat tergantung di tangannya. Dalam ketegangan itu, seseorang masuk ke dalam ruangannya, langsung menemui Sambekto. Mereka berbisik sejenak, kemudian Sambekto bergeser dari tempatnya. Seseorang telah terlibat dalam perkelahian melawan orang-orang Sidanti. Salah seorang dari mereka keluar dari desa. Karena orang itu mencurigakan, maka seorang petugas sandi mengikutinya. Tetapi kawannya sempat menolongnya, sehingga mereka lolos. Sambekto mengerutkan keningnya. Desisnya, kenapa ia dapat keluar dari daerah ini tanpa pengawasan? Perhitungan kami yang salah. Pemimpin pengawal itu menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi dengan seorang kakek-kakek dari seorang petugas sandinya. Sambekto mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketegangan semakin membayangi wajahnya. Ia sadar sepertinya pengawal menyadari bahwa apabila berita itu sampai kepada Ki Tambakwedi, dan Ki Tambakwedi meyakini akan kebenarannya karena mendengar langsung dari mulut petugasnya, bukan sekedar berita dari mulut ke mulut bahwa Ki Arkopati dalam keadaan parah, maka keadaan akan cepat meningkat. Karena itu maka katanya, kita harus segera mempersiapkan diri untuk sementara semua pasukan supaya ditarik untuk melindungi desa ini dan desa pengungsian para keluarga. Tempat-tempat lain terpaksa kita lepaskan untuk sementara.
Kita tidak boleh terpotong-potong menjadi sayatan-sayatan kecil yang akan digulung sedikit demi sedikit. Pemimpin pengawal itu menganggukkan kepalanya. Tetapi apakah kau yakin bahwa orang itu orang Siddhanti? Menurut laporannya, agaknya cukup meyakinkan. Di mana orang itu? Ia menunggu di luar. Samekto segera melangkah keluar. Ditemuinya petugas sandi yang langsung berkelahi melawan orang-orang Siddhanti, dan ia pun segera mengulangi ceritanya seperti cerita pemimpin pengawal itu pula. Sekali lagi Samekto mengangguk-anggukkan kepalanya kepada pemimpin pengawal itu. Ia berkata, "Hubungi semua pemimpin pasukan berkuda supaya dipersiapkan. Mereka harus dapat mengimbangi dengan cepat gerakan pasukan Siddhanti. Kalau Siddhanti datang menyerang, maka pasukan itu harus meninggalkan tempat ini, menyerang kedudukan-kedudukan Siddhanti yang lemah untuk memecahkan perhatian mereka. Kalau perlu, mereka terpaksa mengorbankan 1 atau 2 rumah yang kelak akan kita perhitungkan untuk menimbulkan api." Pemimpin pengawal itu menganggukkan kepalanya. Ia menyadari sepenuhnya perintah itu. "Itulah yang harus kalian kerjakan untuk sementara. Aku akan membicarakannya nanti, dan mungkin akan datang perintah berikutnya bagi kalian." "Baik," sahut pemimpin pengawal itu yang segera minta diri untuk mempersiapkan semua kekuatan yang ada di pihak Ki Argopati. Mereka kini tidak akan dapat mundur lagi. Mereka harus bertahan sampai kesempatan yang terakhir apabila Siddhanti benar-benar menyerang. Dan mereka harus mempersiapkan benar-benar pasukan berkuda yang akan terbang ke segenap penjuru tanah perdikan menoreh ini. Cepat bergerak dan cepat menghilang apabila keadaan memaksa. Ternyata berita itu telah membuat Samekto menjadi semakin pening. Tetapi ia tidak akan segera memberitahukannya kepada Pandanwangi. Biarlah gadis itu melepaskan diri untuk sementara dari persoalan perang. Biarlah ia menunggui ayahnya yang sedang sakit. Sebagai seorang gadis yang meletakkan harapannya bahwa orang yang sakit itu kini merupakan satu-satunya orang tempat bergantung. Ia tinggal satu-satunya orang yang akan dapat melindunginya. Karena itu, maka diam-diam digamitnya Wrahasta dan Kerti. Mereka bergeser beberapa langkah, dan dengan perlahan-lahan sekali, mereka membicarakan apa yang sebaiknya mereka lakukan. "Marilah kita bicarakan dengan tenang," minta Wrahasta. "Tidak sekarang. Kalian dapat memikirkannya, apakah yang sebaiknya kita lakukan. Kita tidak akan dapat meninggalkan Ki Gede Menoreh dalam keadaannya. Aku sudah memberikan perintah sementara untuk mempersiapkan semua kekuatan di tempat pengungsian dan desa ini tidak terpecah belah. Di samping satu kekuatan berkuda yang akan selalu mengimbangi gerakan Siddhanti, pasukan itu harus dapat bergerak cepat, mencapai segala penjuru dengan tiba-tiba, dan melepaskan diri dengan tiba-tiba. Kalau perlu, mereka harus membuat gerakan di sekitar padukuhan induk untuk mengelabui Siddhanti dan Kitambakwedi." Wrahasta dan Kerti mengangguk-anggukkan kepala mereka. Tanpa sesadarnya, mereka berpaling dan memandang Ki Gede Menoreh yang sedang terbaring. Sedang Pandanwangi dengan penuh kecemasan berdiri di sisinya. Sekali Pandanwangi meraba tubuh ayahnya, tiba-tiba saja ia hampir terpekik. Ketika ia tidak melihat Kerti berdiri di sampingnya, maka segera ia berpaling mencarinya. "Paman," desis Pandanwangi ketika tampak olehnya Kerti berdiri bersama Samekto dan Wrahasta. "tubuh ayah sudah tidak panas lagi, Paman." Hampir terloncat Samekto dan Wrahasta serta Kerti
mendekat dengan tergesa-gesa. Hampir bersamaan pula mereka meraba kaki Ki Gede Menoreh, dan benarlah kata-kata Pandanwangi. Kaki itu sudah tidak panas lagi, tetapi justru dengan demikian Kerti menjadi berdebar-debar. Karena apabila panas bagian kepala dan kaki tidak seimbang, maka keadaan yang demikian itu akan sangat berbahaya bagi Ki Gede Menoreh. Karena itu, maka perlahan-lahan Kerti beringsut maju. Perlahan-lahan pula dirabanya tangan Ki Gede Menoreh. Tangan itu pun kini sudah tidak panas pula. Kemudian dengan tangan gemetar, Kerti mencoba meraba leher Ki Arkopati. Secercah warna yang cerah membayang di wajahnya. Leher itu pun telah menjadi sejuk seperti tubuhnya sendiri. Dengan penuh pengharapan, Kerti berkata perlahan-lahan, "Ya, tubuh Ki Gede sudah tidak panas lagi." Pernafasannya pun telah berjalan wajar. Sahut Wrahasta, "Kita akan berdoa terus," gumam Samekto. Kerti dan Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepala mereka. Mereka memang selalu berdoa di dalam hati. Ternyata doa mereka telah didengarnya. Dengan penuh pengharapan kini mereka menunggui Ki Gede Menoreh yang sedang terbaring itu. Wajah-wajah mereka tidak lagi dilukisi kecemasan dan kebingungan, tetapi wajah-wajah itu tampak diwarnai oleh kesegaran nafas Ki Arkopati yang semakin lancar. "Ayah!" Pandanwangi berdesis ketika ia melihat ayahnya membuka matanya. Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekali, seolah-olah ia menjadi terlampau haus menghirup kesegaran udara tanah perdikan Menoreh. "Ayah!" Pandanwangi mengulangi. Yang pertama-tama dipandang oleh Ki Arkopati adalah wajah putrinya, kemudian orang-orang di sekitarnya, Samekto, Wrahasta, Kerti, dan orang-orang lain. Sekali lagi Ki Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan berkata, "Mudah-mudahan aku dapat mengatasi kesulitan di dalam diriku." Tubuh Ki Gede Menoreh telah menjadi sejuk. Agaknya darah Ki Gede Menoreh pun mengalir dengan wajar. Kepala Ki Gede Menoreh bergerak-gerak. Ia mengangguk kecil sambil berkata lirih, "Obat yang kita terima dari anak yang gemuk itu ternyata terlampau baik." "Bagaimana, Ayah?" potong Pandanwangi. "Apakah itu suatu bentuk pengkhianatan?" "Oh, kau salah terima, Wangi," jawab Ki Arkopati. "Kita harus berterima kasih kepadanya. Tak ada obat semujarab obat yang diberikan kepadaku. Seandainya aku tidak mendapatkan obat daripadanya, maka keadaan ini akan sangat jauh berbeda, Wangi. Berterima kasih pulalah kita kepada Tuhan yang Maha Bijaksana yang telah mempertemukan aku dengan orang bercambuk itu." Pandanwangi mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia bertanya, "Orang bercambuk, Ayah?" "Iya." Wajah Pandanwangi menegang, tetapi ia tidak segera mengucapkan kata-kata. Teringatlah olehnya seorang anak muda yang menyebut dirinya sebagai seorang gembala, seorang anak muda yang mempersenjatai dirinya dengan sebuah cambuk. "Kenapa, Wangi? Apakah kau heran mendengar sebutan orang bercambuk itu?"
Pandan Wangi beringsut setapak. Perlahan-lahan ia mengangguk sambil menjawab. Iya, Ayah. Siapakah orang bercambuk itu? Aku tidak begitu jelas, Wangi. Tetapi aku yakin bahwa ia bermaksud baik. Di manakah Ayah mengenalnya sebelum ini? Ketika ayah masih muda, di dalam lingkungan Istana Demak. Pandan Wangi terkejut mendengar jawaban itu. Dengan kening yang berkerut-merut, ia bertanya. Berapa kira-kira umur orang bercambuk itu, Ayah? Seumur ayah. Tidak, Tiba-tiba Pandan Wangi membantah. ia masih muda. Bahkan lebih muda dari Kakang Sidanti, Ayah. Kini Ki Argopatilah yang mengerutkan keningnya. Kemudian perlahan-lahan ia menarik nafas dalam-dalam. Digerakkannya tangannya sedikit, kemudian kakinya. Pandan Wangi. Orang tua itu bergumam. Aku mengenalnya ketika kami masih sama-sama muda. Tidak mungkin ia kini nampak lebih muda dari Sidanti. Ki Argopati berhenti sejenak, lalu tiba-tiba terbayang sebuah senyum di bibirnya. Oh, barangkali kau pernah melihat orang yang bersenjatakan sebuah cambuk. Seorang anak muda yang gemuk hampir bulat. Pandan Wangi menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berkata, Jangan bangun, Ayah. Lebih baik Ayah berbaring sejenak sampai keadaan Ayah menjadi cukup baik. Ki Argopati yang ingin mencoba untuk bangkit itu meletakkan kepalanya kembali. Kerti dan Samekto pun mencegahnya pula. Luka itu akan berdarah lagi, Ki Gede, berkata Kerti. Iya, sebaiknya Ki Gede beristirahat secukupnya, sambung Samekto. Aku sudah merasa cukup baik. Pandan Wangi menggeleng. Belum, Ayah. Ayah masih perlu untuk beristirahat. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia kembali kepada persoalan orang bercambuk. Katanya, bukankah yang kau lihat anak muda yang gemuk bulat? Anak itulah yang memberi aku obat yang sangat baik ini. Pandan Wangi mengerutkan keningnya, tetapi ia sudah tidak dicekam oleh kecemasan yang hampir tidak tertahankan. Wajah ayahnya, meskipun masih pucat, tetapi sudah tidak lagi seputih kapas. Dengan ragu-ragu ia menjawab pertanyaan ayahnya. Aku tidak mengenal seorang anak muda yang gemuk bulat, Ayah. Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam. Sejengkal ia beringsut. Kemudian katanya, lalu siapakah yang kau maksud dengan seorang yang masih lebih muda dengan Sidanti itu? Pandan Wangi tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah Kerti, Samekto, Wrahasta dan orang-orang lain di sekitarnya. Baru sejenak kemudian ia pun berkata, Beberapa orang pengawal pernah juga melihatnya. Seorang gembala yang sering menggembalakan kambingnya di sekitar daerah perbatasan sebelum kami menarik diri, Ayah. oh, Ki Argopati tersenyum. Sudah tentu bukan seorang gembala yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan dengan seorang bercambuk adalah seseorang yang mempergunakan cambuk sebagai ciri pribadinya atau lebih tepatnya sebagai senjatanya. Iya, begitulah gembala itu, Ayah. Seorang gembala yang masih muda, semuda Kakang Sidanti, bahkan masih lebih muda lagi.
Ki Arkopati mengerutkan dahinya. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Ditelekannya tangannya pada dadanya di bawah lukanya. Kemudian ia bergeser sedikit sambil bergumam. Apakah ada orang lain yang mempunyai ciri yang serupa? Tetapi bagaimanakah dengan anak muda yang kau katakan itu? Apakah ia berbuat baik terhadap kau atau sebaliknya? Ia seorang gembala, Ayah. Hanya sekedar seorang gembala? Di sini ada berpuluh-puluh gembala yang membawa cambuk. Tetapi agaknya yang seorang ini agak lain. Apakah tanggapanmu memang demikian? Pandan Wangi tidak segera menyahut. Tanpa sesadarnya ia memandang wajah Warahasta dengan sudut matanya. Tetapi orang yang bertubuh raksasa itu sedang menekurkan kepalanya. Ia mempunyai beberapa kelebihan dari gembala-gembala yang lain, Ayah. Apakah kelebihan itu? Ia mampu berkelahi seperti seorang pengawal. Desah Ki Arkopati. Hampir setiap anak muda di daerah ini dapat sekedar untuk membela dirinya. Bukan sekedar membela dirinya, Ayah. Sahut Pandan Wangi, tetapi sejenak ia terdiam dalam keraguan-raguan. Ki Arkopati tidak segera mendesaknya, bahkan ia berkata, orang lain yang mempunyai ciri serupa itu, sebuah cambuk, adalah seorang anak muda yang bertubuh gemuk. Ia menyebut dirinya sebagai anak orang bercambuk yang tidak menampakkan diri. Mungkin orang itulah yang pernah kau lihat dan mengaku sebagai seorang gembala, tetapi mempunyai beberapa kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Tetapi anak muda itu tidak gemuk, Ayah. Apakah kau kenal namanya? Sekali lagi Pandan Wangi menjadi ragu-ragu, dan sekali lagi tanpa sesadarnya ia memandangi wajah Warahasta. Tetapi Warahasta tidak sedang memandangnya, justru ia sedang memandangi wajah Ki Gede Menoreh yang menunggu jawaban anaknya. Namun akhirnya Pandan Wangi menyebutnya juga. Namanya Gupito, Ayah. Ki Arkopati mengingat-ingat sambil memandang wajah Kerti. Ia berkata, anak yang gemuk itu menyebut dirinya bernama Kupolo. Dengan serta-merta Pandan Wangi menyahut, kalau begitu, kedua anak muda itu memang bersaudara, Ayah. Menurut Gupito, ia mempunyai seorang saudara laki-laki dan seorang ayah. Mereka adalah gembala-gembala yang tinggal di telatah Menoreh. Kini Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam. Sekarang aku mempunyai sedikit bayangan tentang mereka. Jadi ada dua anak muda yang mengaku dirinya anak orang bercambuk itu. Yang satu bernama Kupolo dan yang lain bernama Gupito. Kerti menyahut. Ya, begitulah menurut pengakuan mereka. Ki Arkopati berhenti sejenak, lalu kepada Pandan Wangi ia bertanya, Wangi, apakah kelebihan gembala yang kau maksudkan itu? Apakah ia sudah berbuat sesuatu yang menyatakan dirinya, sehingga kau mengambil kesimpulan demikian tentang anak itu? Pandan Wangi mengangguk perlahan-lahan. Kini ketika sekali lagi ia berpaling ke arah Warahasta, pandangan mereka pun beradu. Cepat Pandan Wangi menundukkan kepalanya. Betapapun juga, ia adalah seorang gadis. Hatinya berdebar ketika ia melihat sorot mata yang aneh terpancar dari sepasang mata Warahasta. Sejenak Pandan Wangi berdiam diri.
tanpa sesadarnya, ia meraba-raba kaki ayahnya. Tetapi Ki Arkopati tidak tahu apakah yang sebenarnya bergetar di dalam dada putrinya. Ia tidak tahu bahwa Wrahasta menaruh hati kepada gadis itu, dan bahwa gembala yang memiliki cambuk yang aneh itu telah menumbuhkan suatu perasaan yang aneh pada putrinya. Karena itu, maka Ki Gede menoreh itu mendesaknya. Apakah kelebihan yang kau maksud pada gembala itu, Wangi? Pandan Wangi tidak dapat mengelak lagi sehingga dengan demikian betapapun beratnya ia harus menjawab. Ayah, bukankah ayah sudah mendengar bahwa aku terpaksa bertempur melawan Ki Pedosuro karena aku terpisah dari pasukanku? Ki Arkopati mengangguk. Dan bukankah ayah tahu bahwa aku tidak akan mungkin mengalahkan Ki Pedosuro dalam keadaanku sekarang? Sekali lagi Ki Arkopati mengangguk sambil berkata, tetapi kemampuanmu tidak terpaut banyak menurut penilaianku, Wangi. Iya, ayah. Namun aku tidak akan dapat melepaskan diriku daripadanya. Ia sudah bertekad untuk menangkap aku hidup-hidup tanpa melukai kulitku dan apalagi membunuhku. Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menyadari bahwa keadaan itu benar-benar merupakan keadaan yang sangat berbahaya bagi putrinya. Ki Pedosuro yang menyimpan pengalaman cukup di dalam dirinya merupakan lawan yang pasti tidak akan dapat diimbangi oleh Pandan Wangi. Tetapi ternyata bahwa Pandan Wangi berhasil melepaskan dirinya dengan selamat, sehingga karena itu Ki Arkopati bertanya, tetapi kau selamat sampai saat ini, Wangi. Bahkan ketika aku memasuki patisan ini dengan mata berkunang-kunang dan pikiran yang kusut karena aku merasa kehilangan kau sempat beristirahat dengan tenangnya. Pandan Wangi menundukkan kepalanya, tetapi ia bergumam. Iya, ayah. Aku sempat melarikan diri dari tangan Ki Pedosuro dan pasukannya itu. Ki Pedosuro dan pasukannya? Ki Arkopati menjadi heran. Jangan sombong, anakku. Ki Pedosuro sendiri pun pasti akan mampu menangkapmu kalau ia mau. Benar, ayah. Kami melepaskan diri daripadanya. Bahkan kami sempat melukai Ki Pedosuro yang kemudian dipapa oleh orang-orangnya meninggalkan medan, tepat pada saat pasukan Kakang Sidanti datang membantu. Oh, Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Aku menjadi pening. Bagaimana mungkin kau dapat berbuat demikian? Tetapi siapakah yang kau maksud dengan kami? Pandan Wangi menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali lagi ditatapnya wajah-wajah yang ada di seputar ayahnya berbaring. Dan ketika tatapan matanya berbenturan dengan mata Wrahasta, maka sekali lagi Pandan Wangi tertunduk dalam-dalam. Ayah. Suara Pandan Wangi menjadi terlampau dalam. Adalah terlampau sulit baginya untuk bercerita tentang anak muda yang menyebut dirinya Gupito itu. Meskipun mereka bertemu di medan perang, namun betapapun juga Pandan Wangi adalah seorang gadis. Meskipun demikian, dipaksakannya ia bercerita. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa gembala itu mempunyai kelebihan dari gembala-gembala yang lain, ayah. Ketika aku sudah hampir kehilangan akal dalam perlawananku atas Ki Pedosuro yang memang ingin menangkap aku hidup-hidup, aku sudah memutuskan untuk lebih baik mati daripada tertangkap.
Aku dapat membayangkan apa yang akan terjadi atas diriku seandainya Ki Pedosuro benar-benar dapat membawa aku hidup-hidup. Pandanwangi berhenti sejenak. Tampaklah wajahnya menjadi semburat merah. Suaranya menjadi semakin dalam dan hampir-hampir tidak terdengar. Lalu sambungnya. Dalam saat seperti itu, datanglah gembala yang menyebut dirinya bernama Gupito. Ia mencoba melepaskan aku dari tangan Ki Pedosuro, sehingga ketika kami melawan bersama-sama, Ki Pedosuro itu terluka. Ki Arkopati mendengar cerita itu dengan dada berdebar-debar. Ia menjadi semakin yakin bahwa orang bercambuk itu mempunyai kepentingan dengan daerah ini. Meskipun ia tidak tahu kepentingan apa saja yang mengikatnya, namun kehadirannya dalam keadaan seperti ini membuat Ki Arkopati berharap-harap cemas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.